Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 15 ayat 1-4. Judul renungan kita pada hari ini adalah tiada ampun lagi. Apa sifat atau karakter Allah yang paling sering kita ingat atau paling sering kita dengar dalam khotbah? Kemungkinan besar ialah tentang Allah yang maha baik dan Allah maha pengasih. Dia menerima pendosa serta mengampuni mereka. Memang ini benar, namun hanya memberi penekanan terhadap kebaikan Allah dapat membuat kita lupa bahwa Dia juga Allah yang kudus, adil, serta mencintai kebenaran. Dia tidak menganggap remeh dosa. Zaman manusia adalah salah satu masa tergelap bagi bangsa Israel dalam menaati Tuhan. Sang Raja membawa umat Allah berpaling darinya. Bait Allah bahkan digunakan jadi pusat penyembahan berhala. Kemerosotan moral pun terjadi di segala lapisan masyarakat. Saat itulah Nabi Yeremia diutus untuk memberitakan pesan pertobatan. Namun umat Israel tidak mendengarkannya, maka pesan penghukuman pun diproklamirkan. Allah menggambarkan betapa seriusnya kejahatan umatnya, bahwa sekiranya pun Musa dan Samuel, dua tokoh dan pemimpin Israel yang sangat dekat dengan Allah, berdiri di hadapannya untuk memohonkan ampun bagi Israel, Allah tidak akan mau mengampuni umatnya. Keputusannya telah bulat, bahwa Dia akan menjadikan mereka sebagai kengerian bagi semua orang, agar mereka juga belajar menghormati Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Yeremia sendiri menyaksikan bagaimana Yerusalem dihancurkan oleh musuh, bait Allah dimusnahkan, dan penduduk kotanya dibawa sebagai tawanan ke negeri asing. Itulah yang bisa terjadi ketika kita mengabaikan serta tidak menghargai Tuhan sekalipun kita telah mengalami berbagai kebaikannya. Berpaling dari Tuhan serta mengabaikan segala kebaikannya berarti secara sengaja memilih penghukumannya atas kita. Oke, mari kita lihat ya pembahasannya. Kejahatan moral yang mendatangkan murka Allah yang menyala-nyala, gitu ya. Oke. Mari kita baca. Yeremia 15 ayat 1-4. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirilah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemana kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, pedanglah, yang ke kelaparan, kelaparanlah, dan yang ke tawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikian firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasya bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Kerusakan moral yang sangat parah. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku. Musa dan Samuel adalah nabi Tuhan. Pengertian nabi adalah penyambung lidah Allah atau pengantara antara umat Tuhan dan Tuhan sendiri. Dan Musa dan Samuel bukanlah orang yang sembarangan. Mereka berdua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, karena bangsa Israel ini dosanya sangat menyedihkan dan sangat melukai hati Tuhan, maka sekalipun bangsa Israel ini datang dengan perantaran Musa dan Samuel pun, seandainya dua orang ini bangkit dari kematian pada zaman Yeremia, maksudnya gitu ya, Tuhan pun tidak akan mengampuni bangsa Israel. Bahkan sekalipun, bahasanya gini, sekalipun yang datang kepada Tuhan itu adalah orang-orang pilihan Tuhan sendiri, sekali bermusa dan Samuel, maka Tuhan pun juga tidak akan tergerak hatinya untuk mengampuni bangsa Israel. Ya, separah itu ya. Nah, separah apa sih dosanya? Kejahatannya seperti apa sih? Mungkin seperti ini ya. Apa yang dilakukan di Jesus Morning Star, suatu gereja di Korea Selatan, yang diketuai oleh atau dikepalai oleh namanya Jong Myung Sok. Jadi JMS ini juga singkatan dari namanya, atau juga ada gereja Manmin yang diketuai oleh Lee Jae-rok, gitu ya. Nah, Jung Myung Sok ini apa sih kesalahannya? Kesalahannya langsung saja ya, dia melakukan pelecehan seksual, gitu ya. Nah, atas laporan dari seorang wanita yang bernama Maple Yip. Maple Yip ini adalah seorang yang berasal dari Hong Kong, yang kemudian bermigrasi ke Korea,
bisa berbahasa Korea. Bahkan Maple Yip ini adalah salah satu dari tim pelayanannya yang bertugas bahkan sebagai pengkhotbah dan juga sebagai singer atau song leader, gitu ya. Nah, eh ke Jong Myung Soo ini adalah pria yang kelahiran tahun 1945. Ini dia melakukan pergerakan-pergerakan yang sangat hebat, melakukan pendekatan-pendekatan ke universitas-universitas, sehingga kebanyakan para pengikutnya itu adalah kaum mahasiswa. Nah, itu Jung Myung Soo itu seperti itu pendekatannya. Dan kemudian yang terjadi adalah dia itu merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya adalah Mesias. Jadi ini salah satu ciri khas ajaran sesat adalah pemimpinnya mengaku dirinya Mesias. Jadi kalau Anda misalkan ke luar negeri, terus kemudian Anda cari gereja, terus di dalam gereja tersebut pemimpin gerejanya atau gembala sidangnya itu mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias atau dirinya adalah jelmaan Yesus atau dirinya adalah nabi yang akan datang atau apapun lah. Pokoknya yang mengidentifikasikan dirinya dengan utusan Tuhan yang sangat spektakuler dan luar biasa, maka biasanya ini adalah ajaran sesat. Jadi hati-hati. Kemudian kedua, kenapa Jung Myung Soo ini bukan merasa ya, diikuti oleh banyak orang ya. Nah, salah satu halnya adalah kemampuan dia untuk menjelaskan daripada Alkitab dengan cara yang disebut di dalam bahasa teologi itu metafora. Metafora itu adalah merohanikan sesuatu yang tidak rohani. Jadi terkadang itu contohnya ya misalkan ya, contoh metafora maksudnya. Metafora itu misalkan Nuh itu kan diselamatkan melalui perahu. Nah, perahu itu kan ada 3 tingkat. Nah, kemudian ada yang mengatakan, oh, kenapa kok harus 3 tingkat? Oh, 3 itu melambangkan Tritunggal. Oh, kayak gitu loh. Terus itu kan Nuh kan masuk, ya toh, masuk. Kemudian kan diselamatkan. Berarti kapal di bahtera itu melambangkan penebusan Kristus Yesus di kayu salib. Karena bahteranya terbuat dari kayu gitu misalkan. Kan sama kayunya dengan Yesus Kristus. Ini namanya penafsiran model seperti ini tuh kalau dalam bahasa Jawa itu gato entuk. Gato entuk itu pokoknya yang cocok, dapat, sesuai, disama-samakan. Ini ilmu gato entuk. Jadi di dalam hermeneutik itu tidak boleh yang menggunakan ilmu gato entuk ini ya. Nah, satu hal yang menarik sekali ya, sebelum kesaksian daripada Maple Yip ini, Jung Myung Soo itu sudah pernah dipenjara 10 tahun. Tapi setelah dipenjara 10 tahun pun keluar dari penjara gak kapok-kapok. Bahkan tuduhannya juga sama loh. Karena dia ini kalau Maple Yip kasusnya kan ada di Korea. Sedangkan yang pertama kali dia tuh ditangkapnya di Cina. Ya toh, kenapa kok dia ke Cina? Karena sudah memang ada yang melapor gitu ya. Tapi kemudian dia tuh melarikan diri ke Cina. Nah, hal yang menarik sekali itu terjadi ketika begini ya. Ada seorang wanita juga yang kesaksian, yang tapi wajahnya di hitam-hitami gitu ya, di cover gitu atau di mosaik gitu ya. Karena tidak ingin identitasnya diungkapkan. Ada 3 atau 4 orang tuh. Mereka semuanya kagum sekali terhadap apa yang dilakukan oleh Maple Yip. Karena apa yang dilakukan oleh Maple Yip ini itu hal yang seharusnya mereka lakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tetapi tidak mereka lakukan. Kenapa? Karena alasannya satu, takut. Entah takut diintimidasi, takut diancam, takut dibunuh. Tetapi Maple Yip ini memang luar biasa. Dia memberanikan diri memberikan kesaksian, sekalipun kesaksiannya itu pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan orang juga mengenal dirinya sendiri. Dia memberikan kesaksian pers gitu ya. Yang gambar sebelah kiri itu pada waktu dia memberikan kesaksian pers. Yang gambar di tengah itu adalah pada waktu dia melakukan pelayanan di gereja GMS. Sedangkan yang gambar kanan itu adalah ketika dia melakukan wawancara kesaksian dokumenter di Netflix. Gitu ya. Nah, hal yang menarik ini ya.
Dia akan menggunakan kata morning star ya. Nah, kalau saya lihat memang ya di dalam Wahyu Revelation 22:16, Wahyu pasal 22 ayat 16, dikatakan gini ya, I Jesus have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Saya adalah tunas, root itu tunas, root itu sebenarnya akar ya, tapi bisa diartikan sebagai tunas. Saya adalah tunas dan offspring keturunan daripada Daud, David itu Daud, dan the bright morning star, berarti bintang fajar yang cerah. Morning bisa diartikan sebagai fajar. Nah, mungkin berdasarkan ayat Wahyu 22 ini, maka ada istilah Jesus Morning Star. Tapi begini ya, penggunaan Morning Star ini tidak hanya dikenakan pada pribadi Yesus. Mungkin kalau di gerejanya Jesus Morning Star, lebih tepat dikenakan ayat Yesaya 14 ayat 12. How you have fallen from heaven, O morning star, son of dawn, you have been cast down to the earth, and you who once led low the nations. Jadi Yesaya 14 ayat 12 ini menceritakan bagaimana adanya namanya bintang pagi, putra fajar, ya toh. Kalau bahasa Indonesia dikatakan bintang timur. Ya mungkin bintang timur harusnya tidak ada kata-kata timur ya. Bintang pagi. Ya mungkin penggunaan kata timur karena matahari kan terbit dari timur. Nah karena matahari terbit dari timur itu kan menunjukkan pagi hari. Maka mungkin disebut sebagai bintang timur. Itu alasannya ya. Kalau bahasa Indonesia itu bintang timur. Sebenarnya ini ada morning star. Istilahnya bintang pagi atau bintang fajar. Son of the dawn. Son of the dawn jadi putra fajar ya. Putra subuh. Ya. You have been cast down. Cast down ini berarti diusir atau dilemparkan ke bawah, ke bumi. Ya toh. Nah, kita lihat ya. Siapakah yang dimaksud oleh morning star, son of dawn, you have been cast down to the earth. Nah, ayat 22 dikatakan, I will rise up against them. Saya akan bangkit melawan mereka. Declares the Lord Almighty. Penyataan daripada Allah yang luar biasa atau Allah Maha Besar. I will cut off from Babylon her name and survivors, her offspring and descendant, declares the Lord. Saya akan memotong atau melemparkan atau menghajar daripada Babylon atau menghancurkan Babylon namanya dan orang-orang yang selamat. Her offspring keturunannya, keturunan-keturunannya. Itu ya. Jadi artinya, O morning star, son of the dawn yang jatuh, ini dinyatakan kepada Babylon. Karena ayat yang sama, Yesaya 14 ayat 12 ini, itu pernah dikenakan ke namanya Lucifer. Karena padahal Lucifer ini tidak muncul di sini loh ya. Sebutannya itu O morning star. Kok bisa tiba-tiba jadi Lucifer loh. Jadi beberapa orang mengatakan O morning star ini lekat dengan Lucifer. Padahal kalau kita lihat konteksnya Yesaya 14, morning star, kata morning star yang digunakan oleh Jung Myung Sok tadi ya, Jesus Morning Star, itu ternyata dikenakan pada Raja Babel, karena Raja Babel itu dulunya kan memang perkasa, luar biasa, tapi karena dia itu sombong sekali, maka Tuhan akan melemparkan dia akibat daripada kesombongannya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini namanya Lee Jae-rok juga sama, orang Korea juga, gereja di Manmin, dan orang ini juga jatuh dalam dosa yang sama seperti Jung Myung Sok, yaitu dosa pelecehan seksual kepada jemaat-jemaatnya. Oke, hal itu sangat-sangat parah sekali, gitu ya. Sehingga kedua orang ini dipenjara. Nah, ayat 2. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang maut ke mautlah, yang ke pedang-pedanglah. Saudara, alasannya mengapa kok Tuhan itu sangat-sangat marah terhadap bangsa Israel itu kenapa sih? Saudara perhatikan Yesaya 14 ayat 7-8 dan ayat 14.
Karena kita kan bicara Yesaya 15. Jadi kita mencoba melihat latar belakangnya ini dari satu pasal sebelumnya. Dan ketemulah di ayat 7 dan ayat 8 dan ayat 14. Dikatakan gini. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan. Ini doanya Yeremia kepada Tuhan ya. Oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Jadi dosa pertama apa? Murtad. Ya. Banyak kesalahan-kesalahan kami, dan kemudian yang di-highlight adalah banyak kemurtatan kami. Yang kedua, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Saudara, bagaimana Pak Yeremia menggambarkan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya? Digambarkan seperti seorang yang perjalanan hanya singgah untuk bermalam. Jadi cuma menjadikan tempat Israel ini adalah tempat persinggahan sementara saja. Padahal kalau orang cinta Tuhan, orang itu akan mengharapkan kehadiran Tuhan itu senantiasa hadir di dalam hidupnya. Nah kalau kehadiran Tuhan atau eksistensi Tuhan itu dirasakan hanya semalam saja, bagi orang cinta Tuhan ini adalah sangat penderitaan yang sangat luar biasa. Ya. Terus kemudian 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi telah berbuat palsu demi namaku. Berarti kesalahan kedua ya. Setelah kesalahan pertama murtad, kesalahan kedua bernubuat palsu. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, tidak berfirman kepada mereka. Ya saya yakin ya, Tuhan juga tidak pernah berfirman pada Jung Myung Sok, kepada Lee Jae-rok, tidak memerintahkan mereka jadi hamba Tuhan, tidak berfirman kepada mereka, tetapi mereka menubuatkan kepadamu penglihatan yang bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hatinya sendiri. Saudara, kadang-kadang ketika saya lihat ajarannya ya di Netflix itu ya, itu malah ngomong gini ya. Misalnya di mana ya, episode Lee Jae-rok kalau nggak salah. Dia mengatakan, oh kita kan manusia yang pengen dipulihkan oleh Tuhan. Nah, manusia yang dipulihkan oleh Tuhan itu adalah seperti manusia di Eden. Nah, manusia di Eden itu adalah manusia yang sempurna. Ya memang, sebelum jatuh dalam dosa, manusia di Eden itu adalah manusia yang sempurna, tanpa dosa. Tapi setelah kejadian 3 di Eden pula, manusia juga jatuh dalam dosa. Itu jangan lupa. Nah, kemudian dia meneruskan, oh, permasalahan di Eden itu adalah orang telanjang. Untuk melakukan pemulihan, maka kita berdua harus menanggalkan pakaian seperti keadaan Adam dan Hawa. Saudara, ini ajaran tidak karu-karuan ya Tuhan ya. Ya saudara-saudara ya. Ajaran tidak karu-karuan. Saudara, kondisi manusia sekarang itu hanya bisa dipulihkan oleh Yesus Kristus. Bukan dipulihkan oleh dengan kondisi keadaan telanjang. Ini memanipulasi ayat-ayat Alkitab model kayak gini. Dan orang-orang yang ada di bawahnya ini ya cuma percaya amin-amin saja. Jadi jangan lupa ya, kalau Anda mengikut Tuhan, jangan sekali-kali matikan akal budimu. Karena ada ajaran yang mengatakan, kalau kita pengen dekat sama Tuhan, itu tidak usah menggunakan akal budi, pakai hati saja. Ya ini ajaran yang mau menuju kesesatan ini. Atau potensi-potensi orang yang mau disesatkan. Karena mau percaya saja tapi tanpa mikir. Ini bahaya. Saudara, yang saya bicarakan ini dari firman Tuhan ya, bukan dari omongan saya ya. Karena firman Tuhan pernah bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Yang belakang apa saudara-saudara? Dengan segenap akal budimu. Jadi kalau mengasihi Tuhan itu nggak cuma hati, nggak cuma jiwa. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Seringkali orang lupa. Karena berpikir mengasihi Tuhan itu cuma di hati dan di jiwa saja. Lupa kalau mengasihi Tuhan itu harus pakai akal budi. Ya. Jadi orang-orang ini yang berpendapat bahwa mengasihi Tuhan hanya punya jiwa, hati saja, itu adalah orang-orang yang berpotensi untuk mudah disesatkan dengan nubuat-nubuat palsu, dengan ajaran-ajaran yang palsu, yang digunakan ajaran-ajaran itu untuk keuntungan daripada para pemimpinnya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh
Jiu Myung-seo, dan Lee Jae-rok. Oke, berikutnya. Sebuah hukuman yang tidak bisa dihindari. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman ya. Ada pedang membunuh. Weh, berarti ada kematian. Anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, melambangkan penderitaan. Burung-burung di udara, dan binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Burung-burung di udara, berarti kalau misalkan ini kaitannya itu dengan pedang untuk membunuh, berarti ini adalah seperti kayak burung, apa? Burung nasar ya. Burung apa itu? Yang pemakan bangkai itu ya. Ada burung pemakan bangkai itu. Dan kemudian ada binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Jadi artinya, kalau misalnya engkau sudah terbunuh, anjing-anjing menyeret-nyeret, pada anjing itu melambangkan kenajisan. Jadi kematianmu itu sangat tidak layak. Dan kemudian tidak dikuburkan, sehingga burung-burung di udara dan binatang-binatang itu makan daripada mayatmu dan menghabiskannya. Saudara, Tuhan mendatangkan hukuman dengan sangat-sangat berat. Hukuman Tuhan sudah tidak bisa dihindari lagi untuk orang Israel. Mereka harus menanggung hukuman atas keberdosaan mereka. Ini sama seperti yang Tuhan lakukan persis sama kota Niniwe ya. Saudara, kalau kita lihat, pada waktu zaman Nabi Yunus, Tuhan memberitakan pengampunan kepada orang Niniwe. Tetapi pada waktu zaman Nahum, Tuhan melepaskan penghukuman. Dasarnya mana? Dasarnya di Yunus pasal 4 ayat 11 ya. Dikatakan ini, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe. Loh, sayang ya kepada Niniwe ya. Kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Zaman dulu kalau penduduknya 120.000 itu sudah kota besar ya. Jangan dibandingkan kayak sekarang, yang sudah berjuta-juta. Bahkan satu kota bisa puluhan juta. Istanbul itu penduduknya 20 juta. Jadi padatnya itu luar biasa. Ya. Oke, kembali ke sini. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan dengan ternaknya yang banyak. Jadi Yunus pasal yang keempat ayat 11 itu menunjukkan Tuhan itu sayang sekali sama Niniwe, bahkan ingin memberikan pengampunan. Nahum pasal yang ketiga ayat 6 ayat 7 ini nadanya berbeda. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, dan akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang dapat melihat engkau lari, meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak, siapa yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Dia itu maksudnya Niniwe. Saudara, ada suatu nada yang berbeda sekali dalam Yunus pasal yang 4 ayat 11 dan Nahum pasal yang ketiga ayat 6-7. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada Niniwe untuk bertobat. Dan generasi Yunus, orangnya memang bertobat, orangnya menyesal. Tetapi ketika bergenerasi-generasi setelahnya, sehingga zaman Nahum, orang Niniwe tetap kembali ke habitatnya yang jahat dan yang kejam. Sehingga Tuhan pasti akan melepaskan hukuman kepada Niniwe. Nah ya, ayat 4. Dan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan oleh Manasya bin Hizkia. Memangnya apa ya yang dilakukan oleh Manasya bin Hizkia, sampai-sampai Tuhan itu menjadikan bangsa Israel itu kengerian bagi bangsa kerajaan di muka bumi. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Manasya? Dan ini kita bisa lihat ya, kejahatan Raja Manasya. Manasya berumur 12 tahun pada waktu dia menjadi raja, sangat muda sekali ya. Dan 55 tahun lamanya dia memerintah Yerusalem. Nama ibunya adalah Hefsiba. Nah, ini merasa perlu untuk disebut karena apa? Ya karena rajanya Hizkia itu kan punya istri banyak. Dan ini supaya verifikasi ini ibunya yang mana, ya. Makanya ibunya yang disebut. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Padahal dia tahu ya, orang kalau melakukan perbuatan keji, maka bangsa tersebut akan dimusnahkan Tuhan dari depan Israel. Kok Yahweh tetap mau melakukan perbuatan-perbuatan keji yang Tuhan benci? Berarti artinya apa kalau seperti ini? Berarti Manasya itu tidak peduli terhadap firman Tuhan. Tidak peduli terhadap kejadian-kejadian di sekitar yang menunjukkan ketika Tuhan tidak suka, maka dia akan mendestroy, akan menghancurkan. Ayat 3 dikatakan dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Padahal ayahnya itu cinta Tuhan, dia malah cinta setan. Dia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, kesalahan kedua ya.
Terus membuat patung Asyera seperti yang dilakukan oleh Ahab, raja Israel. Sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Harusnya kan sujud menyembah kepada Yahweh. Kenapa kok sujud menyembah pada tentara langit? Nah ini ya, dia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Jadi dia itu mendirikan mesbah untuk Asyera, untuk Baal, apa itu, di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Yahweh telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Maksudnya gini ya, seharusnya mesbah-mesbah di rumah Yahweh, di rumah Tuhan, di bait Allah, itu hanya khusus untuk Yehova. Tetapi yang terjadi adalah si Manasya ini menajiskan diri dengan cara mempergunakan mesbah-mesbah di rumah Tuhan itu untuk persembahan daripada orang Asyera, ya toh, untuk orang dewa Baal, seperti itu. Dan dia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Ya, pelataran halaman dan pelataran Maha Kudus, kudus. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran dalam api. Loh, yang harusnya dipersembahkan tuh binatang loh. Kok ini malah mempersembahkan anak? Ini kan pikirannya rada kacau nih. Dan dia tidak cuma itu, melakukan ramal dan telah menghubungi para pemanggil arwah, para pemanggil roh peramal, dan melakukan banyak hal yang jahat lainnya di mata Tuhan, sehingga dia menimbulkan sakit hatinya. Ini loh yang dilakukan oleh Raja Manasya. Yang luar biasa gilanya menurut saya. Padahal bapaknya Hizkia adalah orang yang cinta Tuhan. Saudara-saudara, sekian untuk renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.